Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, seperti yang tadi sudah kita katakan di awal. Betul. Ya, ada yang berbeda dengan sistem penerimaan dari peserta didik 2019. Perubahan yang begitu besar, Betul Martin. sekali, coba kita simak bersama ya. Apa saja pemirsa perbedaan penerimaan peserta didik tahun 2018 dengan 2019 seperti berikut ini. Di mana Anda bisa menyaksikan di layar bahwa pemerintah secara resmi menghapus surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang sempat menimbulkan polemik beberapa waktu belakangan di beberapa daerah, di mana siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat atau KIP atau Pemda untuk keluarga tidak mampu. Permasalahan ini pemirsa sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan, dan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang terdaftar yang diterbitkan minimal 1 tahun untuk penentuan dari zonasi. Berikutnya kita simak bersama perbedaannya. Bahwa memang berikutnya adalah Permendikbud ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung dari masing-masing sekolah dan juga terkait dengan bagaimana pemerataan dari siswa. Sekolah pun wajib memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal atau zonasi yang sama dengan sekolah asal. Dan berikutnya kita simak bersama. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaannya. Dan untuk membahas lebih lanjut ini kita sudah kedatangan ada 2 orang narasumber di studio Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Ada dari staf ahli Kemendikbud dari bidang regulasi, Katarina Girsang. Selamat pagi, Bu Katarina. Terima kasih sudah hadir di sini. Juga ada dari pengamat pendidikan, Mas Indra Karismiaji. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Nah, ini ingin bertanya dulu kepada Bu Katarina. Ini apa sih, Bu, yang membuat perubahan sebesar ini begitu, dari awalnya ada SKTM kemudian dihapuskan dan sekarang berarti orang sudah tidak perlu lagi mengejar nilai-nilai tinggi-tinggian yang di UN atau di rapot nih, Bu? Iya. Jadi Permendikbud 51 2018 yang mencabut Permendikbud 14 2018 ini melalui proses uji publik. Jadi setelah kita memetakan penerapan zonasi dan PPDB di tahun ajaran 2018 yang lalu ya, dan kita kaitkan dengan Permendikbud 14 2018, kok banyak Pemda yang belum mematuhi, ini ada apa? Gitu kan? Lalu kita melakukan uji publik. Dan ini perubahan-perubahan tadi termasuk KK, tadi itu adalah masukan dari teman-teman di daerah. Karena tadi KK yang 6 bulan itu ternyata banyak migrasi. Banyak migrasi. Nah, sehingga kita sekarang mensyaratkan KK-nya itu 1 tahun, tapi untuk tahun ajaran 2019 ini masih dimungkinkan 6 bulan dapat gitu. Kalau daerah ingin menerapkan 6 bulan silahkan, menerapkan 1 tahun silahkan, tapi mulai tahun depan tuh harus tahun, dan alamat rumah yang di dalam KK itu harus sama dengan sekolah asal daerahnya. Harus diprioritaskan karena kita mengunci mereka yang melakukan migrasi-migrasi. Jadi kenapa, Bu? Tujuannya supaya apa gitu? Tujuannya begini, karena mengapa sih ada penyimpangan zonasi ini ya, gitu kan? Karena zonasi ini selalu dibenturkan dengan favoritisme. Ya. Sekolah-sekolah yang favorit ya. Ya, jadi kita kaji dari hasil pemetaan pelaksanaan PPDB 2018. Jadi semuanya masih berebut kepada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit selama ini. Nah, tujuannya apa? Karena zonasi ini kan untuk mendekatkan anak dengan sekolahnya. Apalagi kita punya program PPK, ya, penguatan pendidikan karakter dengan Perpres 87 dan 5 hari sekolah gitu kan. Anak kan lebih lama di sekolah. Bayangkan kalau mereka harus menempuh perjalanan begitu selesai sholat subuh langsung berangkat. Ya, pulang sampai rumah jam 6, kalau mereka harus les lagi. Dari sisi psikologis anaknya juga ya. Anak. Dan pemerataan kualitas pendidikan. Tapi itu kan butuh waktu ya nggak sih, Mar? Betul. Memang ini masih dikatakan dimulai itu pada tahun 2018 ya, gitu ya. Dan sampai sekarang pun masih ternyata membutuhkan evaluasi yang cukup tinggi. Salah satu kendala utamanya itu apa, Pak? Ya, jadi mengapa gitu? Karena yang kita hapus ini adalah mindset yang hampir 50 tahun. Favoritisme itu ada sejak tahun 70. Nah, itu dia. Nah, untuk menggantinya itu kan tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh waktu. Betul, dan selama ini kita juga otokritik terhadap pemerintah pusat. Bantuan-bantuan itu banyak diberikan kepada sekolah-sekolah yang dianggap sudah baik, favorit. Nah, dengan zonasi
nanti akan terukur dari beberapa sekolah dalam satu zonasi mana yang belum memenuhi 8 standar nasional pendidikan, itulah yang lebih diutamakan. Tapi kalau kita nggak mau gimana nih? Maksudnya gini, Bi, kalau saya sih menjadi orang tua ngerasanya anak saya udah misalnya dia nilainya bagus, pintar dan segala macam, tapi masuk sekolah yang nggak unggulan, kan belum tentu ada jaminan yang baik. Jadi, begitu loh Bu di sana. mindset itu ya sebenarnya masih ada begitu memang. ya. Kalau nggak mau gimana? Kan, jadi gini, di PPDB Permendikbud 51 kan masih dimungkinkan 3 jalur ya. Zonasi yang 90%, prestasi yang 5% dan perpindahan. Sebenarnya prestasi ini kan masih dalam masa transisi ya, karena masih ada beberapa sekolah yang dianggap unggulan gitu ya. Nah itu ya kita gunakan itu jalur prestasi kalau memang merasa bahwa di dalam daerah dekat rumah saya ternyata sekolahnya belum baik gitu. Tapi cuma 5% ya Bu ya? Cuma 5% gitu tadi. Mengapa? Karena selama ini kita sudah melakukan diskriminasi. Kita anggap anak-anak yang kepintarannya tidak di-UN-kan adalah anak yang bodoh. Puluhan tahun gitu. Tapi kita juga jadi nggak jadi berlomba-lomba lagi untuk dapetin nilai bagus. Mungkin ada anak yang jadi malas belajar, ada orang tua yang jadi kayak ya udah deh kamu nggak usah belajar banget-banget, soalnya toh kamu nanti juga bakal keterima di SMP atau SMA. Ini gimana nih Mas Indra ngelihatnya? Kita harus lihat mundur ya, kenapa ada sekolah favorit, ada sekolah non favorit. Sekolah favorit, khususnya sekolah negeri favorit itu muncul karena dahulu masyarakat itu antara sekolah swasta dan sekolah favorit sama-sama membayar gitu, sehingga tentunya mereka yang sekolahnya di sekolah favorit itu biayanya akan lebih tinggi dibanding sekolah yang non favorit. Itulah yang menjadi favorit, sehingga dari sisi pendanaannya lebih tinggi, tentunya dari sisi intake-nya, fasilitasnya juga akan lebih tinggi. Itu kan dulu. Kalau sekarang dengan pemerintah itu memastikan anggaran paling nggak dari APBN itu 20%, itu layanan pendidikan di seluruh Indonesia levelnya harus sama, karena anggarannya gaji gurunya itu semua dari pemerintah, fasilitasnya dari pemerintah, nggak boleh ada favorit lagi. Kan begitu. Kalau mau favorit larilah ke swasta, karena orang bisa membayar sesuai dengan tadi, mau seberapapun tingginya fasilitas. Dan ini kalau kita bicara di dunia internasional, memang sudah seperti itu ya? Memang yang namanya sekolah publik, sekolah pemerintah harus itu sama ya? Kualitasnya harus sama, dan faktanya memang sekarang guru-guru itu di rolling terus gitu. Mereka nggak kayak dulu yang karena dia pendapatannya lebih tinggi, honorer lebih tinggi, dia akan stay di sekolah. Tapi kan kita baru mau menjalankan sekarang nih Mas. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk membuat mindset orang kalau berpikir kualitas sekolah ini sama semuanya. Jadi kita nggak usah pilih, nggak ada lagi favorit A, nggak ada lagi favorit B. Melatenkan pada tahun ini begitu ya. Namanya perubahan pasti butuh waktu ya kan gitu, tapi harus segera dimulai, dan saya apresiasi yang sangat tinggi bagi Pak Muhadjir dan tim yang berani mengambil satu perubahan, karena ada kondisi-kondisi lain yang juga berpengaruh dengan favoritisme ini. Salah satunya yang terbesar adalah dalam masa Pak Jokowi 4 tahun terakhir ini, anggaran pendidikan yang sedemikian besarnya, sekarang ini hampir 500 triliun. Ternyata angka partisipasi sekolah dari tingkat SD sampai SMA itu naiknya maksimal di 1%. Angka partisipasi, jadi akses pendidikan itu naiknya hanya 1%. Padahal ada KIP, ada anggaran yang demikian besarnya. Kenapa hanya 1%? Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata yang menikmati sekolah publik, sekolah gratis ini mayoritas justru masyarakat ekonomi menengah ke atas. Kenapa? SKTM yaitu bukan, karena mereka kan pakai nilai. Kan kalau namanya pakai nilai, tentunya masyarakat menengah ke atas punya akses lebih ke buku, ke bimbel, ke berbagai macam inilah. Tentunya kemungkinan mereka angkanya lebih tinggi, lebih besar dibanding mereka masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu harus sekolah di sekolah yang berbayar, kan gitu. Nah ini juga efeknya di mutu. Akhirnya sekarang anak-anak yang pintar-pintar ngumpulnya di sekolah di satu sekolah favorit tanda kutip, ya kan?
Sedangkan sekolah yang lain mutunya jadi rendah. Kenapa? Intake-nya jadi rendah. Padahal kita harusnya meratain. Itu yang imbasnya. Betul, itu satu mindset dari masyarakat. Kemudian Ya. pertanyaan berikutnya, apakah setiap sekolah saat ini ketika kita akan menyeluruhkan mereka mendapatkan pengertian dan juga mempersiapkan pendidikan dengan materi lebih tinggi itu apakah sudah siap semua? Kita akan bahas mungkin usai jeda ya. Iya. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi pemirsa membahas mengenai sistem dari PPDB yang terbaru dari Kemendikbud. Nah kemarin tim Selamat Pagi Indonesia itu juga sempat melempar polling di Twitter @SPI Metro terkait setuju atau tidaknya dengan sistem zonasi ini. Nah coba kita lihat hasil pollingnya. Ini dia. Ternyata sebanyak 62% setuju dengan penerapan zonasi dan 38% tidak setuju. Jadi ternyata memang masih banyak sekali begitu ya yang dikatakan mereka memberikan beberapa pendapat-pendapat. Ada juga reply mengatakan kalau memang seharusnya seperti demikian supaya tidak ada ketimpangan. Tapi ada juga mengatakan bahwa sistem favoritisme begitu ternyata sudah mendarah daging selama bertahun-tahun begitu ya. Nah ini dia kita responnya. lihat ada juga netizen yang menyatakan responnya dari Ada Syam Suparjo yang sangat setuju 1000%. Wah, pendidikan harus merubah generasi jelek jadi baik dan berprestasi di bidang ilmu-ilmu positif. Betul. Next, berikutnya ada siapa lagi di sini yang mencuitkan? Oke, Oke, ada baik beberapa ya. tapi kita tampilkan satu saja. betul. Nah, karena kita akan langsung membahasnya. Mengenai tadi itu ya, kita sudah sedikit membahas mengenai bagaimana dari mindset masyarakat begitu sendiri. Tapi juga ternyata tidak hanya mindset masyarakat, tapi juga dari persiapan dari masing-masing sekolah di tiap daerah begitu. Coba ini Mas Indra, saya kasih case study-nya adalah di Yogyakarta begitu. Ada beberapa SMA begitu yang sudah dikatakan sebagai favorit dari tahun ke tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi itu akhirnya menimbulkan persiapan yang kurang juga di dalam tubuh SMA tersebut. Kita bicara mengenai SMA negeri begitu. Nah, apakah secara keseluruhan, tentunya dari survei dan juga turun ke lapangan ini sudah siap mereka untuk menerima Menyambut sistem zonasi sistem ini dan ya? juga materi yang serempak ini? Ya kembali yang saya sampaikan namanya perubahan itu butuh waktu ya kan. Kalau kondisi sekarang nunggu siap dulu nggak akan pernah mulai kan begitu. Justru memang ini kebijakan dari pusat sampai daerah yang harus disesuaikan. Pusat itu dulu mengenal yang namanya sekolah, dulu disebutnya sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional. Betul. Kemudian sekarang berubah menjadi sekolah rujukan, intinya juga mengkastakan sekolah kan gitu. Nah, mudah-mudahan juga dirubah nih dengan ada zonasi. Artinya nggak ada kasta lagi ya, semua Iya. sekolah negeri semua sama kan. Kualitasnya begitu. sama itu tadi ya. Pelayanannya sama. Misinya. Kalau kualitas bisa berubah tergantung Tapi- dari SDM-nya kan gitu. oke. Saya bisa katakan tadi dengan pemerataan ini nanti bisa jadi sekolah SMA X gitu. Dia bagus di matematikanya. Tapi di sekolah B mungkin bagus di fisikanya, sekolah C bagus di ekonominya. Jadi Ya. punya kelebihan Kalau sekarang kan ngumpul masing-masing. semua nih, mau matematika, mau ekonomi, mau ini karena muridnya ada yang pinter Ya. itu masuk sana, ya cuma di sini aja, yang lain nggak Oke. Kompetensi tidak merata jadi. nggak merata. Nah, Ini efek dengan mutu pendidikan Indonesia secara menyeluruh itu Oke. berhubungan ke sana. Kembali lagi ke Bu Katarina, kan kalau tidak salah ada 1.900 zonasi ya Iya. yang ada di Indonesia ini. Nah nanti bagaimana sih Bu kira-kira mekanismenya? Katanya nanti Kemendikbud atau sekolah-sekolah ya akan jemput bola. Gimana tuh Bu? Oh, jadi gini, kita harapkan dengan penetapan zonasi, minimal setiap jenjang itu minimal dua sekolah yang ada di situ, gitu ya. Jadi tidak satu sekolah satu zonasi. Oke. Nah, jadi ada di daerah di Sumatera Utara, di daerah Langkat, dia tidak masuk daerah 3T, gitu ya. Tapi ternyata dia berada di pulau, lalu hanya satu sekolah SD, tidak ada sekolah negeri, bahkan sekolah SD-nya pun hanya satu ruang kelas. Oke. Nah, itu tentu saja tidak bisa diterapkan zonasi kan, karena kalau misalkan diterapkan zonasi harus menyeberang pulau. Nah, Oke. sekolah-sekolah tersebut harus melapor ke Kemendikbud supaya nanti batas rombelnya pun mereka bisa dikhususkan gitu. Oke, nah ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita lihat ini memang terjadi di beberapa kota ataupun kabupaten di Indonesia. Misalnya kalau zonasi batas wilayah itu gimana ya? Jadi kalau orang ini rumahnya di Tangerang Selatan, tapi sekolah terdekat di Tangerang, itu kan Iya. sebenarnya udah beda wilayah. Itu nanti Betul. gimana tuh Bu? Nah, jadi memang kan kami berharap dengan penetapan zonasi jangan ada lagi daerah yang blank spot seperti Jogja tahun lalu. Jadi dalam uji publik kami sudah tegaskan semua wilayah harus masuk. Daerah dalam penetapan zonasi bisa menggunakan wilayah administratif yang terkecil sampai kelurahan, bahkan bisa menggunakan jarak dengan Google Map.
Nah, Sumatera Utara sudah siap untuk SMA. Jadi ketika katanya anaknya itu mendaftar dengan NIK, langsung ke link berapa jarak dengan sekolah. Oke, jadi ada kira-kira ada ini nggak sih prioritas dari jarak rumah, misalnya kalau jarak 1 kilometer nih lebih diutamakan dari yang 3 Iya, mereka kilometer. bikin bobot, bikin bobotnya, oke. gitu kan. Nah, memang pasti kan ada yang tidak diterima di sekolah tersebut karena daya tampungnya lebih sedikit. Nah, inilah tugas pemerintah daerah, yaitu dinas, untuk memindahkan mereka ke sekolah di dalam zonasi ke sekolah lain dalam zonasinya. Jika itu sudah penuh, dipindahkan ke sekolah lain di zonasi terdekat dari zonasinya. Itu sudah kita atur di Permendikbud 51. Misalkan perdekatan Bu, bagaimana? Ketika ke stadion misalkan di Tangerang Selatan begitu ya, ada sekolah setingkat sama, SMA sama, berdekatan. Itu bagaimana kemudian menentukan apakah memang betul-betul harus akurat sekali sesuai dengan mungkin jarak dari kakak itu, atau bagaimana supaya tidak menimbulkan konflik Iya, antar karena sekolah kabupaten gitu. tuh di kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang kecil itu masih banyak nggak sih yang kayak gitu ya? Lumayan. Dekat-dekatan Jawa, sekolahnya. Itu kan pendaftarannya dengan online dan offline ya. Kalau yang dengan online dia kan terdetek siapa yang mendaftar lebih dulu. Jadi kalau jaraknya sama dia mendaftar lebih dulu. Ya, gitu. Tapi kalau yang offline ini memang akhirnya untuk yang bangku terakhir yang akan diperebutkan, misalkan tinggal satu yang jaraknya sama 2 orang, itu dilihat aja nilainya yang mana yang lebih tinggi. Gitu. Kalau Tapi tidak kasusnya, mensyaratkan nilai UN minimal berapa ya. Gitu. Jadi 2 orang itu mungkin 1,5, 1,6 ya udah yang 6. Oke, sekarang kita ngomongin soal celah juga ya nggak sih? Ada celah-celah yang biasanya suka dimanfaatkan nih sama orang-orang. Jual Kalau beli kayak bangku kemarin SKTM, jadi ada yang bikin sampai SKTM palsu supaya anaknya bisa masuk sekolah di yang ini gitu. Nanti ini juga akan ada celah-celah yang dilakukan, misalnya ada loh mungkin orang tua yang rela pindah kakak, siapa tahu kalau dikasih tahu nih 6 bulan, oke dia 6 bulan sebelumnya udah siap-siap pindah kakak, atau 1 tahun sebelumnya udah siap-siap pindah kakak. Nah, bagaimana Kemendikbud mengatasi pemanfaatan celah seperti itu? Kalau misalnya masih mau menamakan nggak apa-apa loh ini, soalnya kan permasalahan Iya, yang cukup nanti kompleks kita habis nih. ke Bu Katarina, kita akan minta pendapat Mas Indra juga adanya celah-celah Iya. seperti ini. Jadi ini dampak ketika zonasi diterapkan masih dibenturkan dengan favoritisme tadi. Jadi orang tua bahkan mengaku pura-pura miskin. Nah. Bahkan anaknya ada yang dititipkan di panti asuhan. Nah, itu dia. Supaya memang mendapatkan... Karena waktu itu SKTM kan 20% ya Bu, Betul. kuotanya lebih banyak. Untuk yang SMA ya, tingkat SMA. Nah, ini mindset orang tua ya, dan mentalitas masyarakat kita ya, yang menghalalkan segala cara. Ini karena favoritismenya belum hapus, Mbak. Betul, mindset itu. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu tadi kami sudah mengatur lagi bahwa yang diutamakan adalah kakak yang alamat rumahnya itu satu daerah dengan sekolah asalnya. Jadi kalau dulu di SMP-nya Tangerang, tiba-tiba kakaknya pindah nih ke daerah, kalau di Jakarta di mana? Bukit Duri misalnya ya. Diselidiki lebih lanjut gitu Nanti nanti. dilihat prioritasnya. Misalkan ada 2 anak yang sama ya, sama-sama di dekat. Favoritnya kalau di Jakarta Selatan kan SMA 8 misalkan ya, dekat Bukit Duri gitu kan. Oh ternyata ini alamat kakaknya dengan sekolah SMP-nya beda. Nah, makanya diprioritaskan yang sama. Jadi kami menguncinya dari situ. Mas Indra gimana ngelihat? Mungkinkah ada pemanfaatan celah yang dilakukan gitu? Karena mindset, sekali lagi mindset favoritism itu belum hilang. Pastinya ada, dan kalau kita ngelihat kan tujuan utama ini kan untuk akses, membuka akses. Jadi sebetulnya untuk pemerintah daerah yang paling tahu warganya, karena pada saat kampanye mereka yang dikejar memang justru malah warga masyarakat menengah ke bawah dulu nih untuk memilih. Kan tahu mereka itu ada di mana, mereka butuh sekolah di mana, dan mereka selalu janji akan memberikan pendidikan gratis kepada mereka. Tapi faktanya yang diterima malah yang anak yang nilainya tinggi, bukan yang dari mereka, kan udah tidak sesuai kan gitu. Jadi akses dulu yang harus dibuka untuk mereka yang tidak punya uang lebih untuk membayar sekolah swasta bisa diterima di sekolah pemerintah kan itu dulu yang kita harus pahami. Baik. Dan ini tidak harus dipahami juga oleh pemerintah daerah, karena ini kepentingan pemerintah daerah juga untuk mengangkat warganya ya kan begitu. Jadi juga jangan malah dipolitisasi ini untuk menjual bangku dan lain sebagainya. Ini harus disadari pemerintah daerah pentingnya pemerataan pendidikan ini kan gitu. Baik. Kemudian untuk masyarakat, kalau saya kok dengan sampai memalsukan SKTM, sampai rela pindah kakak gitu, bahkan sampai membayar lebih tinggi dengan melakukan ini, sepertinya malah bentrok dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri kan gitu. Buat apa sekolah kalau cara masuk sekolahnya dengan cara seperti ini? Mendingan nggak usah sekolah sekalian kalau menurut saya, karena
anak sendiri kan akan melihat, oh saya diajarin harus punya moral yang baik, harus jujur, harus ini. Tapi saya diajar orang tua saya untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingini, itu bisa dengan cara yang curang, dengan cara seperti ini, membeli dengan ini. Itu kan sudah merusak, malah merusak generasi Pengawasan bangsa. juga tentunya diperlukan ya untuk mengawasi agar celah-celah itu tidak kembali terjadi dan juga pendidikan kita bisa terus meskipun memang tidak cepat, tidak bisa langsung, tetapi juga tentunya dengan evaluasi seperti yang kita lakukan sekarang saat ini juga bisa semakin membantu ada pengawasan dari masyarakat juga tentunya. Baiklah. Level kecerdasan kita Mas yang masih belum, itu harus kita akui. Jadi sekian rezim pemerintah Baik. itu mencapai yang namanya masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih belum tercapai. Kan gitu. Baik. Itu yang harus segera dibenahi, mumpung mau kita ada pemilihan presiden baru kan, ini harus segera, karena itu yang muncul di konstitusi kita, bangsa ini harus cerdas. Itu belum ada komitmen, padahal anggarannya sekarang sudah mendekati 500 T, tinggal kurang 8 T kan, Makanya, 492. semoga dengan pembicaraan kita ini bisa menjadi wake up call tersendiri ya. Kalau gitu terima kasih Mas Indra, Ibu Katarina waktu bersama kami di Sama Indonesia dan juga tentunya mencerahkan dari masyarakat. Kita masih akan kembali dengan informasi lain tetap bersama kami. Selamat pagi Indonesia.